kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Nita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini. Nah, kakak mau tanya, gimana kabarnya adik-adik ya? Wah, puji Tuhan sehat semua ya. Nah, tapi kita jangan lupa, kalau ada teman-teman kita yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kita juga harus mendoakannya supaya apa? Supaya lekas sembuh dan tetap semangat mengikuti IMPA kita setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, biasanya apa yang kita siapkan? Selain diri kita ya, mungkin adik-adik sudah mandi, sudah makan, sudah minum susu, sudah berpakaian rapi, siap untuk IMPA. Nah, yang disiapkan adalah Alkitab, jangan lupa ya. Terus apa lagi? Ya, uang persembahan. Nah, adik-adik, kalau misalnya nanti sudah mulai ibadah, kakak mohon ya buat adik-adik duduk yang manis, yang rapi, supaya apa? Supaya IMPA kita berjalan dengan lancar. Karena kita mau apa? Mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita menyanyi satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dinyanyikan 2 kali ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ayo semangat adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Hore, adik-adik tetap semangat. Nah, sekarang ibadah IMPA kita akan segera dimulai. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Baik, yang kedua. Tuhan selalu memelihara
menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Gimana sih Kak berdoanya? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian lagi, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Nah adik-adik, burung pipit yang kecil, bunga bakung, dan semua yang diciptakan Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus loh. Apalagi kita ya, kakak, adik-adik, dan semuanya. Nah, kita nyanyi sama-sama yuk, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Jen. Silakan Kak Jen bergabung dengan kita semua. Nah, halo Kak Jen, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Nita. Ya, sama dengan adik-adik yang di rumah loh. Sehat semua, baik semua, dan siapkan mendengarkan firman Tuhan. Semangat. Ya, nah sebelum kita baca firman Tuhan Kak, kita mau nyanyi satu lagu loh. Oke. Ya, lagunya adalah Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Baca kitab suci
Baiklah adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, yang maha kasih, maha penyayang, maha baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan lagi buat kami menikmati firman-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya bimbingan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami, agar supaya kami bisa memahami, mengerti akan firman-Mu yang saat ini kami mau baca bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, Engkau layakan, kuduskan hati kami, agar supaya kami layak menerima firman-Mu pada saat ini. Kami mau duduk diam, duduk manis di hadapan-Mu untuk menikmati berkat firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima, yang berfirikop, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tambun panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul kita pada hari ini, Aku adalah milik pusaka Tuhan. Nah adik-adik, sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab apa ya tadi? Ayo, kitab apa? Iya, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Tapi saat ini kita mau menceritakan dari ayat 3 sampai 5 ya. Nah, anak-anak adalah anugerah pemberian Tuhan yang berharga. Karena kita pemberian Tuhan dan kita berharga bagi Tuhan, itu berarti Tuhan sangat sayang dan mengasihi kita. Karena itu, bagi Tuhan tidak ada anak-anak yang jelek, anak-anak yang cantik atau gagah, tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang kaya, yang miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Kita juga harus bersyukur dan menjadi berkat walaupun kita masih kecil. Dan tentunya kita semuanya berbeda-beda. Ya kan? Adik-adik, pasti di sekitar kita, teman-teman kita itu semuanya tidak ada yang sama. Pasti berbeda-beda. Nah adik-adik, Kak Jen akan bercerita tentang teman-teman kita berikut ini. Adik-adik, kakak punya cerita nih tentang seorang ibu guru dengan 2 anak muridnya di sekolah. Namanya Sekolah SD Immanuel. Adik-adik, teman-teman kita ini ada yang bernama Elis dan juga Angel.
Waktu itu pada suatu pagi di sekolah, ibu guru melihat Alice dan Angel sedang bertengkar. Mereka saling mengejek, mengolok, bahkan hampir saja saling memukul. Ibu guru berkata, "Hei, Alice dan Angel, kenapa ini kok sampai bertengkar?" Angel berkata, "Dia yang mulai duluan, Bu." Alice juga berkata, "Dia tuh, Bu, mengolok-olok saya." Karena Alice dan Angel berebutan mau bicara dengan ibu guru, jadi ibu guru meminta berbicaranya itu satu-satu. "Ayo, Alice dan Angel, bergantian dong bicaranya." Akhirnya Alice bilang, "Saya marah sama Angel, Bu, karena tadi dia mengolok-olok saya, karena nilai saya tadi rendah alias 0, Bu. Katanya juga saya bodoh. Alice bodoh, gitu, Bu." Ibu guru bertanya lagi ke Angel, "Benar seperti itu, Angel?" Angel bilang, "Iya, Bu, benar. Soalnya dia juga sih, Bu. Dia juga mengolok-olok saya. Alice bilang saya hitam, keriting, jelek, dan bau lagi. Ya nggak apa-apa saya jelek, tapi saya nggak bodoh seperti dia." Alice marah lagi adik-adik. Dia bilang, "Dasar Angel hitam, jelek, bau lagi." Wah, ibu guru langsung bilang, Sudah, stop. Inilah akibatnya kalau bercanda saling mengejek, akhirnya jadi bertengkar. Alice dan Angel coba dengarkan ibu guru. Tidak ada anak yang bodoh dan jelek. Lalu mereka berkata, "Kenapa, Bu? Kenapa begitu, Bu?" Karena firman Tuhan di Mazmur 127 mengatakan bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, yang artinya semua anak itu berharga dan bernilai bagi Tuhan. Tidak ada yang jelek dan buruk, bodoh atau pintar. Semua anak-anak itu baik. Semua juga Tuhan sayang. Nah, karena itu kita tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok teman. Jadi, Alice berharga bagi Tuhan, Angel juga berharga bagi Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik juga adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik juga sangat berharga bagi Tuhan. Adik-adik adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, menghargai anugerah dari Tuhan, maka adik-adik juga harus memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan adik-adik. Nah, adik-adik, ibu guru pun bertanya, "Angel sama Alice, kalian punya cita-cita enggak? Ayo, apa cita-cita kalian?" Angel berkata, "Saya mau jadi dokter, Bu." Alice pun berkata, "Saya mau jadi guru, Bu." Kalau adik-adik yang di rumah, cita-citanya mau jadi apa? Apakah ada yang tidak punya cita-cita? Jangan dong. Adik-adik jangan takut untuk memiliki cita-cita dan harapan ya. Ayo, yang di rumah coba kasih tahu ke mama papa, apa sih cita-cita adik-adik? Pasti bagus semua cita-citanya ya. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, kalian harus berusaha dengan baik, belajar dengan tekun, dan jadi anak yang takut akan Tuhan, taat firman Tuhan, dan rajin berdoa untuk cita-cita kalian. Nah, adik-adik, ibu guru bertanya lagi kepada Angel dan Alice. "Angel, Alice, kalian mengasihi Tuhan?" Angel dan Alice pun menjawab, "Iya dong, Bu Guru." "Bagus, sekarang kalian berdamai ya, dan jangan bertengkar lagi, karena Tuhan juga sayang kepada anak-anak yang mau hidup damai." Nah, adik-adik yang di rumah, kakak ingatkan lagi kembali mengenai pembelajaran kita pada hari ini yang mengatakan bahwa
kita adalah milik pusaka Tuhan. Kita sebagai anak-anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Jadi kita ini milik Tuhan yang sangat berharga. Kita harus menghargai anugerah Tuhan tersebut dengan berani memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan kita. Caranya, adik-adik belajar dengan rajin dan tekun, dengar-dengaran pada orang tua, tetap semangat walaupun banyak tantangan dan godaan. Dan yang pasti, terus dekat dengan Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Adik-adik pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat saat ini. Kita sama-sama mendoakan bangsa dan negara, orang tua kita, sanak saudara kita, dan juga diri kita sendiri, supaya kita mampu, kuat, dan semangat menjalani kehidupan ini di masa pandemi saat ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena di saat ini kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, di mana kami harus hidup selalu berserah dan bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan sajalah, dan selalu memohon roh hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, dan kami kembalikan firman-Mu yang kudus ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat pelayanan yang selalu dilakukan melalui online. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang selalu setia mengambil bagian. Berkati tim multimedia, cuaca yang baik, juga kiranya Tuhan selalu berikan di saat pelayanan sedang berlangsung. Berkati tim musik, biarlah mereka tetap kompak semangat dalam melayani. Kami berdoa juga buat Bapak Ketua kami, Bapak Pendeta Nestor Manonohas, bersama dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Kiranya Tuhan selalu memberkati apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Pendeta terkasih. Berikanlah kekuatan, kesehatan, sukacita selalu dalam menjadi bagian bagi Bapak Pendeta dan keluarga.
Kehidupan keluarga Bapak Pendeta kami serahkan ke dalam tangan. Berkati juga Ibu Pendeta Ibu Christine Tangkawaro Piri beserta keluarga dan Kakak Pendeta Febriana Taringgan di dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka dengan tuntunan Tuhan, sehingga semua bisa dilakukan dengan baik, dan biarlah itu semua semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di setiap pergumulan yang mereka hadapi juga Tuhan berkati. Biar Tuhan gantikan dengan sukacita. Kami serahkan kehidupan hamba-hambamu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan kami, ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Mampukan kami, kuduskan kami di saat kami melayani Engkau. Berkati adik-adik layan kami, biarlah mereka selalu kuat, sabar, dan menjalani kehidupan ini di kondisi di saat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka sehingga adik-adik layan tetap merasakan sukacita dalam belajar dari rumah, beribadah dari rumah, juga beraktivitas dari rumah. Seluruh kehidupan anak-anak layan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun yang lagi bekerja di luar kota Balikpapan. Juga jaga dan lindungi mereka, ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Dan mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan memberkati mereka. Selalu Tuhan tolong mereka dan jagalah mereka. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Kota Balikpapan, di dalam pergumulan yang sangat besar, pandemi COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah roh hikmat petunjuk-Mu bagi pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan jajarannya, agar mereka bisa mengatasi ini semua seturut kehendak Tuhan saja. Berkatilah juga Kota Balikpapan, tempat kami tinggal, kedamaian, kekuatan selalu Tuhan berikan buat Kota Balikpapan. Berikan petunjuk-Mu ya Tuhan, buat kami semua agar selalu kami kuat di dalam Tuhan. Berkatilah adik-adik layan kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan selalu bersukacita, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Berkati juga jikalau ada teman-teman kami yang saat ini terbaring lemah di rumah, maupun yang ada di rumah sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkanlah mereka dari kuasa yang bukan dari Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan yang sudah ambil bagian pada hari ini, Kak Nita, Kak Maya, Kak Daniel. Biarlah kami selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kami berada. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dan ampunilah akan setiap salah dan dosa yang kami selalu lakukan melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya, siapkan dulu persembahan yang tadi diberikan sama mama papanya. Ya, nanti setelah kita memberikan persembahan, kita minta tolong mama papa untuk persembahan kita dibawa ke gereja ya. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan mengucap syukurlah 2 kali. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah 2 kali. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya, kita tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya buat persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami berikan kiranya boleh berguna, bermanfaat untuk pelayanan kasih-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi ya Kak Jennya? Iya. Ya tetap semangat ya adik-adik. Nah sebelum kita menutup ibadah kita nyanyi lagi Kak ya. Okay. Ya kita nyanyi Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih khusus ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, sehingga minggu depan kami boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meskipun melalui online. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga, walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selesailah IMPA kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.